Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah sekalian, mari kita lanjut pembahasan bab yang ke-11 di kitab Riyadhus Shalihin ini. Terakhir pembahasan kita hadis yang ke-6, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Rasul yang mulia mengatakan mukmin yang kuat itu, mukmin yang kuat Pak, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Walaupun pada masing-masing ada kebaikannya, tapi tetap yang kuat itu lebih dicintai dan lebih baik di mata Allah daripada mukmin yang lemah. Apa makna kuat di sini? Yang pertama, kuat imannya, kuat tauhidnya, kuat akidahnya, kuat tawakalnya. Beda Pak dengan mukmin yang imannya biasa-biasa saja. Sama-sama ke masjid, tapi yang satu khusyuknya luar biasa, yang satu ngelamun. Dua-duanya ada kebaikan. Yang tidak khusyuk tetap baik Pak, karena dia datang ke masjid merespon perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi monggo perkuat terus suasana iman yang kita miliki. Kita akan tahu iman itu kadang naik, kadang juga turun, kadang juga menguat, kadang juga melemah. Monggo terus kita kuatkan biar kita lebih dicintai oleh Allah. Kuat yang kedua adalah kuat akhlaknya. Ya. Saya memahami betul akhlak ini ada dua macam. Ada akhlak jibiliyah, memang akhlak yang merupakan sifat dasar. Ada Pak beberapa orang ibu yang memang sifat dasarnya akhlaknya baik. Akhlaknya baik, apalagi dia memahami agama lebih baik lagi, jemaah sekalian. Tapi ada orang yang memang temperamental Pak. Sama-sama ke masjid juga, 5 waktu ke masjid, subuhan juga sama-sama kita, tapi tersinggungan. Tapi ada orang yang bisa menahan emosinya, tenang. Kalau ngomong tidak ketus, tidak nyelekit, dijaga betul akhlaknya. Ya, dan ini akhlak yang jibillah namanya, akhlak yang memang mendasar, yang melekat pada orang itu. Dan berbahagialah Bapak Ibu kalau jenengan dikaruniai oleh Allah
sifat seperti itu sudah sinyal kalau Allah mencintai kita. Tapi kalau ada orang akhlak yang kedua namanya akhlak muktasabah, akhlak yang harus dicari, memang dipelajari. Dengannya turun Al-Quran, ya, untuk merubah kebiasaan kita tidak baik menjadi baik. Dan dengannya pula Nabi diturunkan, Pak. Bahkan Nabi menjadi contoh bagi kita akhlaknya itu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau ya Muhammad berada pada puncak akhlak yang sangat mulia, sangat dahsyat akhlaknya Rasulullah, dan contoh bagi kita, uswatun hasanah, teladan bagi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo sampean belajari, Pak, kuatkan akhlak kita. Nanti kalau bicara sasarannya ada akhlak kepada Allah. Macam sekarang kita punya akhlak, Pak, dengan Allah, merespon perintah Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Berarti kita punya akhlak kepada Allah. Termasuk juga tidak syirik, ini akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti ada akhlak antar sesama manusia. Ya, antar kita jamaah sekalian. Tentu yang paling utama akhlak kita dengan orang tua kita, akhlak kita dengan pasangan kita masing-masing. Ini juga, Pak, ya. Saya tadi malam jam 10 masih di Bondowoso, Pak, memberikan nasihat nikah kepada putranya Kiai Taha Ibn Maksum, Kiai Maksum, yang meninggal dunia di Mahat Al-Islah. Ya, saya memberikan tausiah, berkumpul para kiai seluruh Jawa Timur itu di Gontor, dari Camplong, dari Al-Amin, semua kiai-kiai Jember ngumpul semua. Saya diminta memberikan tausiah tentang masalah akhlak berumah tangga. Bicara rumah tangga itu bicara orang tua, ya. Bicara rumah tangga itu bicara pasangan kita masing-masing, istri kita, ya, suami ibu. Bicara rumah tangga itu bicara anak, ya kan? Bicara rumah tangga bicara kakak, adik, dan ipar-ipar kita. Karena banyak, Pak, godaan dalam rumah tangga di bab seperti ini. Bicara rumah tangga juga bicara dengan tetangga kanan kiri kita, karena kita tidak bisa hidup menyendiri. Bicara rumah tangga juga bicara akhlak kita dengan pembantu kita. Ini akhlak. Orang kalau sudah punya akhlak qawi, akhlaknya kuat, itu pasti lebih baik bagi orang itu. Ya, lembut, tidak kasar, halus, santun, sopan, jujur, amanah. Ini kan akhlak semua jemaah sekalian. Al-qawi, mukmin yang kuat imannya, kuat pula akhlaknya. Yang ketiga apa? Kuat ilmunya. Ya, kuat apa? Ilmunya. Mukmin itu pembelajar, Pak. Mukmin itu harus banyak belajar, harus pinter, harus cerdas. Tidak boleh telmi kita nih, Pak. Apa telmi ini? Telat mikir, terlambat sampean. Ya, dibodohin terus sama orang-orang di luar kita nanti. Kuasai ilmu, pelajari ilmu, kawal, Pak, ilmunya anak-anak kita biar lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa Sayyidina Ali, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Kalau ingin sukses hidup di dunia ini, belajar. Maka baginya harus kuat ilmunya. Wa man aradal akhirah, kalau orang itu ingin sukses kehidupan akhirat, pengen masuk surga, fa'alaihi bil ilm, juga butuh ilmu itu, Pak. Sampai yang syarat begini butuh ilmu tidak jemaah sekalian? Bagaimana bisa khusyuk kalau tidak tahu ilmunya khusyuk? Bagaimana bisa diterima syarat kita kalau kita tidak tahu ilmunya, syarat dan rukunnya, dan rukun syarat itu? Ada ilmunya semua jemaah sekalian. Mau ke akhirat butuh ilmu. Ya, karena surganya Allah itu mahal. Butuh ilmu, cerdas. Mukmin yang cerdas itu, mukmin yang kuat ilmunya itu lebih dicintai daripada mukmin yang lemah ilmunya. Ada orang, Pak, memang
tidak bisa dipaksakan, kapasitas ilmunya segitu, ya. Tapi untung dia imannya kuat, ya, masih ada baiknya. Kan makanya Nabi mengatakan wa fi kullin khair, masing-masing ada kebaikan, tapi tetap akidahnya baik, kuat, akhlaknya memukau, ilmunya cerdas, Pak. Ya, kecerdasannya di atas rata-rata. Dan kata Rasulullah, karakter orang beriman itu al-mu'minu fatin. Orang beriman itu harus pintar. Tidak boleh bodoh kita, Pak. Belajar terus. Mudah-mudahan duduknya kita pada subuh begini juga bagian menimba ilmu, Pak, ya. Sehingga kita kuat secara moral, secara akhlak dan lain sebagainya. Bahkan kuat pula iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena ilmu ini. Jadi kuat apa tadi? Imannya, kuat akhlaknya, dan kuat pula apa? Ilmunya. Tambah lagi satu, Pak, jangan lupa juga, ini penting, kuat fisiknya, ya, tidak sakit-sakitan. Kalau sakit-sakitan sampean ngerepotin orang banyak, ya, minimal ngerepotin istri, ngerepotin anak mantu. Bagi yang tua-tua, Pak, ya, jaga kesehatan, ya, porsi tidurnya harus pas, ya, karena kita pengen sehat. Tapi kalau sampean sehat, kuat sehatnya, bisa ke masjid, ya kan? Kalau sampean sehat, kuat kesehatannya, kuat fisiknya, sampean baca Quran 1 jam tidak ngantuk. Tapi kalau sakit, Yasin, terus lu tidur, Pak, ya, larut. Enggak, kita pengen kuat fisik kita, ya. Tentu kuat fisiknya bukan kuat makan. Kuat makan juga membuat fisik jadi lemah juga, ya. Kuat fisik, kuat olahraganya. Ada olahraga juga besok, ya. Ada olahraganya nanti, ya, olahraga, ya. Ada olahraganya, berjemur, Pak, tiap hari. Saya jemur tiap hari, renang juga, ya, seminggu 2 kali minimal. Bagi yang memang punya kesempatan bisa renang, goes, boleh goes, Pak. Tapi jangan goes terus, ya, sesuai dengan kebutuhan fisik kita. Itu khairun wa ahabbu ilallah. Jadi sampai semangat berolahraga itu untuk menguatkan fisik saya. Ketika fisik saya sehat, kuat, tak sakit-sakitan, maksimal saya beramal saleh nanti, jemaah sekalian. Baik itu hablum minallah ataupun hablum minan nas. Tapi ada juga, Pak, orang, ya sudah, takdirnya sakit. Ada kan, Pak? Saya bukan sering, Pak, suka ngelihat ada orang lahir, Pak, langsung pankreasnya rusak, Pak. Dari kecil dia kena gula. Ada itu, Pak. Ya, jadi anaknya itu, Pak, tiap hari nyuntik sendiri, Pak. Terakhir dia sudah punya sabuk, ya, Pak. Sabuknya itu bisa merekam tentang kondisi gula yang dia miliki, Pak. Jadi kalau pas gulanya sudah mulai naik, dia langsung sendiri, Pak, cekrek. Itu peralatan canggih sekarang, jemaah sekalian. Jadi nggak perlu kontrol, langsung sabuknya dipasang terus. Itu takdir namanya, jemaah sekalian. Ya, Allah berkehendak secara fisik bermasalah. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi lagi, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minul dha'if. Memang mukmin yang kuat imannya, kuat akhlaknya, kuat cara berfikirnya, kuat fisiknya, kuat pula etos kerjanya, Pak. Ya, biar sampai nanti kuat hartanya. Ya kan? Kalau hartanya kuat kan peluang-peluang beramal saleh ada semua, Pak, ya. Bisa berinfak. Kalau yang lemah hartanya tidak bisa berinfak. Ya, kalau kuat hartanya bisa bangun masjid. Kuat hartanya pusing-pusing umroh, ya, Pak, ya. Ya kan? Kalau tidak punya harta, Pak, pusing-pusing ya ke masjid. Salat subuh berjamaah nunggu sampai syuruk. Pahalanya haji dan umroh insyaallah, Pak. Tapi kalau artinya orang kalau kuat secara finansial,
itu lebih dicintai oleh Allah Pak, karena ada peluang-peluang kebaikan terbuka lebar baginya jamaah sekalian. Bisa membantu orang, menyekolahkan anak yatim, Allahu Akbar, ngawal orang tua yang perlu perhatian, kan semua butuh apa? Butuh harta jamaah sekalian. Itu lebih dicintai, tinggal sambian tata hati Pak. Lanjutkan hadisnya, ihris ala ma yanfa'uk. Perhatikan pada sesuatu yang bermanfaat buatmu itu. Kekuatanmu itu harus bisa memberikan manfaat. Manfaat pada dirinya dan manfaat kepada orang lain. Iya Pak, kalau hanya manfaat pribadi, ya pahalanya segitu aja. Tapi kalau bermanfaat buat orang lain, sampai kata Nabi, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kamu itu yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Itu berada pada orang yang kuat Pak. Ilmunya bermanfaat buat orang lain. Masya Allah. Cerdasannya Pak. Kesehatannya bermanfaat buat orang lain. Bisa bantu orang sana, bisa bantu sini ya Mas. Hartanya bermanfaat buat orang lain. Masya Allah. Akhlaknya pun Pak jadi rujukan orang ya Mas sekalian. Bermanfaat. Tidak jadi benalu kita Pak di tengah-tengah umat ini. Kalau orang akhlaknya bermasalah kan jadi benalu Pak ya. Ngelihat enak nih. Tuh, teko maning orang itu. Datang lagi orang ini. Karena tidak kuat dengan akhlaknya Pak. Nah saudara, ihris ala ma yanfa'uk. Kalau diberi oleh Allah kekuatan seperti itu, pastikan Pak ada kontribusi positif buat agama ini, buat umat ini, buat amal-amal sosial ini jamaah sekalian. Setelah itu jangan lupa wasta'in billah, berlindunglah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wala ta'jiz, jangan melampaui batas. Karena banyak Pak orang kuat melampaui batas banyak. Ya. Kuat fisiknya Pak, ikut nge-gym, waduh, gagah tapi suka mukul orang. Ya. Kuat ilmunya Pak, tapi suka nipu orang. Ada pun juga nih ya. Kuat hartanya Pak, tapi memonopoli masalah. Orang semua harus tunduk kepadanya. Tidak sehat juga jamaah sekalian. Ya, ayo kekuatan ini Pak, tunjukkan. Sampean terus minta kepada Allah, mudah-mudahan bisa bertahan. Wasta'in, minta pertolongan pada Allah. Karena tidak tahu kita ke depan apakah kuat terus jamaah sekalian. Wala ta'jiz, tapi jangan melampaui batas, kata Nabi SAW. Ya akhi, kadang-kadang nanti Bapak di lapangan sudah kita tata, Allah punya kehendak lain Pak. Ada musibah-musibah yang lain. Wa in asabaka syai'in, kalau nanti Allah timpakan musibah akan sesuatu kepada orang itu, fala taqul, jangan sekali-kali kalian mengucapkan lau anni fa'altu kadza wa kadza, andai kata aku berbuat begini ya, tidak boleh Pak. Sampean kalau sudah imannya ditata, terus akhlaknya sampean jaga, akhlaknya memukau, kecerdasannya di atas rata-rata, fisiknya segar bugar kuat, hartanya bermanfaat juga, semuanya kuat. Terus jamaah sekalian, ada musibah juga Pak. Kurang apa? Allahyarham Syekh Ismail Hania itu Pak ya. Saya 10 bulan yang lalu jumpa Pak dengan beliau. Saya menyampaikan amanah jenengan untuk menyerahkan bantuan. Saya masih ingat betul, saya bawa 2M lebih jamaah sekalian, berbentuk dolar. Saya bawa 3 orang untuk mendampingi saya. Saya ketemu langsung, ditemui Pak, kita duduk di tempat jamuan tamu beliau. Kita duduk ngobrol-ngobrol. Begitu mau pulang itu, ya Syekh Muhammad, dia bilang beli saya Syekh Muhammad. Naam ya Syekhna, saya bilang, satasma'un wa sataraun, nanti kau akan dengar, nanti kau akan tahu, kau akan melihat, nanti ada kejutan-kejutan dari kami buat Zionis sini gitu. Subhanallah, saya pulang Pak 2 pekan setelah itu terjadi itu serangan 7 Oktober itu jamaah sekalian. Nah, karena memang pada waktu itu Masjidil Aqsa diinjak-injak Pak oleh
oleh Zio di sini pada waktu itu. Awal-awal Oktobernya itu jamaah sekalian. September likuran luar biasa. Oleh media ditutup-tutupi, Pak. Dan beberapa daerah ada yang drone-drone yang kemudian diledakkan. Nah, ini ada kesempatan kelihatan, bayangkan Pak, pada waktu itu 7 Oktober itu jamaah sekalian 1.000 sekian ratus orang Zionis itu meninggal dunia, Pak. Dan ratusan orang jadi tawanan sampai saat ini. Ya. Saya ketika hari Rabu kemarin jamaah sekalian, saya duduk dengan Ustaz Muzaffar. Ngobrol-ngobrol silaturahim. Tiba-tiba masuk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ightial Raisul Hamas, Syekh Dr. Ibrahim Ismail Haniyah. Kaget saya, Pak. Kayak tidak masuk akal. Nah, ini wa in asabaka syai' fala taqul, kalau sudah menimpa sesuatu jangan. Coba tidak ke Iran ya. Ngapain kayak tidak bisa, Pak. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah sudah di Lauhil Mahfuz, sudah menentukan akhir kehidupannya dia mati. Ini unik, Pak. Daerah elitnya Teheran yang super ketat. Tapi namanya orang-orang munafik itu di mana-mana ada. Itu gedungnya tidak hancur, Pak. Yang hancur hanya ruangannya dia saja, kamarnya dia saja. Dia dan pengawal pribadinya yang meninggal dunia. Saudara, kalau saya sih katakan betul-betul Allah sudah mencintai orang ini. Matinya juga, waktunya, ilmunya, hartanya, semua kesempatannya untuk tahriril Aqsa, untuk memerdekakan Al-Aqsa ini, ma'asyar muslimin. Ya Allah, dia 60 keluarganya sudah mendahului, Pak. Anaknya itu 3 jelas, Pak. Saudaranya, sepupunya, pamannya, ponakan-ponakannya, total di jumlah itu 60 lebih ya Mas sekalian. Ini sekarang, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sekarang yang mati karena dibombardir oleh Zionis ini memang genosid jamaah sekalian. Itu 40.000 lebih, Pak. 40.000 nyawa manusia. Dan yang paling banyak anak kecil sama perempuan. Dan Amerika diam, bahkan yang ngirim senjata, Pak, untuk menggempur Gaza ini. Inggris diam, ngirim senjata juga, Pak. Jerman juga begitu. Negara-negara Eropa semuanya kompak untuk memusuhi Gaza ini, Pak. Gaza kecil. Ya, jumlahnya coba tidak nyampe 3 juta, Pak, penduduknya itu, Pak. 2,4 atau 2,6 itu. Jangan tahu, ini kalau total dihitung semua yang meninggal dunia, Pak, dari Oktober sampai hari ini jamaah sekalian, memang yang langsung kena oleh bom itu, yang ketahuan loh, Pak, 40 ribuan. Yang tidak ketahuan tidak tahu. Tapi secara keseluruhan dari korban-korban yang lain, yang patah, yang sakit, yang kena penyakit ini segala macam, total itu 400 sekian ribu. Jadi 1/4 dari warga Gaza ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah. Ya, tapi musibah yang menyenangkan, Pak. Kayak Ismail Haniyah, saya katakan buat kita yang lihat, ya Allah, saya tidak percaya, Pak. Gagahnya. Beda 2 tahun dengan saya, Pak, tua dia beliau. Gagah, tinggi, putih, senyum. Sama orang semua care, Pak. Hafal Quran. Orang nomor 1, Pak. Dan kalau mau ngomong dahsyat luar biasa, pemersatu betul. Ya, pokok dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita begini, Pak. Lau anni fa'atu kadza wa kadza, tidak boleh, Pak. Tapi walakin qul qaddarallah. Ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa ma syaa fa'al. Apa yang sudah dikehendaki oleh Allah terjadi. Fa inna lau, karena kata-kata lau itu andai kata taftah
amalus syaitan, nanti membuka peluang setan Pak mempengaruhi pikiran kita jamaah sekalian. Saudara, ini kan babnya bab mujahadah Pak ya, bab perjuangan. Nanti siap-siap Pak, berjuang kadang berhasil, kadang tidak berhasil menurut kita. Sebenarnya perjuangan Pak tidak ada yang konyol, tak ada yang konyol. Hatta mati itu cepat ketemu Allah sebenarnya, lebih cepat lagi Pak. Sampai tidak capek-capek ngurus dunia lagi. Kayak Syekh Ismail Haniah ini jamaah sekalian, subhanallah, tidak pakai sakaratil maut tuh Pak. Meninggalnya tidak pakai sakaratil maut, blek. Cuma yang melihat, aduh ya, kita yang melihat aduh Pak. Nah inilah ujian bagi kita ma'asyarul muslimin. Buat beliau Pak, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan sangka orang yang mati seperti itu mati begitu saja, hidup Pak. Dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih rezeki Pak. Cuma kita tidak tahu bagaimana bentuk hidupnya jemaah sekalian. Farihina bima atahumullah. Mereka senang Pak atas kejadian itu. Naam. Nah, kita ini juga nggak tahu bagaimana matinya kita nanti nih Pak. Paling enak memang mati syahid, mati tidak merepotkan orang. Kalau yang lainnya kan mati masuk rumah sakit dulu Pak ya, selang sana, selang sini, infus sana, infus sini, dilihat sakno, dibuat bunyi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Ya walaupun bagi kita sih sakit itu juga cara Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Tapi yang paling mulia betul Pak, mati itu mati syahid. Mati yang tidak perlu pakai muqaddimah sakaratil maut. Mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu terjadi, ini kan luar biasa Pak. Ustaz Ismail Haniah Pak. Saya 3 kali ketemu Pak di Gaza sendiri, di Istanbul 2 kali saya ketemu beliau. Di ini orang apa ya? Saya bilang, aduh, mana? Nah ini Pak, ini setan masuk Pak. Akhirnya kita mengail. Ya sudah, takdirnya Allah Subhanahu wa taala menjadi evaluasi buat kita semua jamaah sekalian. Apa kontribusi yang sudah kita berikan Pak? Orang-orang seperti itu luar biasa ya. Yang jadi masalah kitanya bagaimana ini Pak? Kitanya ini bagaimana? Bisa nggak meniru orang seperti itu ke depan? Nah saudara yang dimuliakan Allah, al-mujahadah. Mumpung Allah memberikan kekuatan pada sampean semua. Ini babnya al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ilallah. Jangan nganggur, kuat nganggur Pak. Kuat main dumna terus Pak. Kuat iktikaf depan televisi ya Mas sekalian gitu, nonton bola gitu. Kuat tawaf di mall. Ya. Lihat sesekali boleh lah ya gitu. Tapi kalau kemudian tiap pekan kalau tidak ke mall pusing ini bawahnya Pak ya. Hendaklah kekuatan kita ini Pak, kekuatan yang kira-kira dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuat imannya, kuat apa tadi? Akhlaknya, kuat pula ilmunya, kuat pula fisiknya, kuat pula etos kerjanya jamaah sekalian, sehingga bisa mendatangkan harta yang banyak yang bermanfaat buat orang lain. Mujahadah Pak, tunjukkan kesungguhan kita di bab ini. Saudara, saya ingin masuk hadis yang kedua. Mungkin 2 hadis saja Pak pagi ini, karena saya ada acara nanti jam 7. Wasabi an Abi Hurairah aydan, dari Abi Hurairah juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, hujibatin nar bisyahawat. Memang neraka ini, jalan ke neraka itu Bapak Ibu dipagari oleh segala sesuatu yang selaras dengan maunya hawa nafsu kita. Ini butuh mujahadah untuk mengekang jihadun nafas namanya Pak. Mengekang apa? Nafsu kita. Wa hujibatil jannah bil makarih. Muttafaqun alaih. Dan ingat pula, neraka itu dipagari, dibatasi oleh apa? Sesuatu yang tidak menyenangkan Pak. Subuh-subuh suruh ke masjid. Semua
butuh perjuangan Pak ya. Suruh tahajud lagi Pak sebelum, butuh perjuangan, butuh jihad. Suruh haji. Ya apa haji Pak? Kemarin ya, yang haji Pak. Capek kan? Ada jamaah haji di sini Pak? Ada kan? Capek. Tapi capek menyenangkan kalau sampean menikmati betul. Capek. Tapi itulah jihad. Dan Nabi mengatakan haji itu memang ruhul jihad. Ruhnya jihad ya haji memang. Ya gimana? Saya selalu mengatakan haji itu Pak puncak pengorbanan seseorang dalam hidupnya. Ya, 40 hari atau 26 hari atau yang 17 hari, bahkan ada yang 10 hari. Semakin sedikit Pak, semakin mahal. Semakin mahal. Iya betul, yang 10 hari itu Pak, itu 600 juta sampai 700 juta per orang. Ya, berarti tiap hari 100 juta Pak. Berkorban tiap hari 100 juta. Labbaik Allahumma labbaik. Tak gampang loh itu. Korban itu Pak. Kalau sampai ini kan korbannya coba nyembelih kambing ya. Kalau haji itu Pak, korban hartanya, berkorban fisiknya, berkorban perasaannya, ya kan? Semuanya totalitas dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Ini kan butuh perjuangan. Huffatil, karena yang dikejar surga ya akhi. Huffatil jannah bil makari. Memang surga itu dipagari dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Pulang-pulang Pak, kalau berdua sama istri, kalau 600 1,2 MT 10 hari. 1,2 M Alphard Pak ya. Hah? Kalau minggir sedikit Pak, sampean bisa beli rumah itu Pak. Kalau di Surabaya ya, daerah Surabaya satu rumah. Tapi inilah apa pengorbanan saya kepada siapa? Allah. Tidak mikir ya akhi. Labbaik Allahumma labbaik. Ini baru ongkosnya Pak, belum oleh-olehnya Pak. Ya. Untuk tetangga kanan kiri. Saya nyambung betul bab ini ma'asyiral muslimin. Ini yang haji Pak. Bagaimana yang jihad betulan? Sampai belum disuruh jihad loh Pak. Jihad fisik, megang bedil. Ya apa kira-kira Pak? Tiba-tiba ini apa Sidoarjo ini Pak dikepung sama Surabaya Pak. Dari sebelah sana dikepung juga dari Bangil Pak. Hah? Dikepung dari Mojokerto karena dianggap kita ini apa? Musuhnya mereka umpamanya. Contohnya begitu. Sampean wajib militer, wajib jihad. Hayya 'alal jihad. Bawahnya ada begitu. Mau nggak kira-kira Pak? Sekarang mau. Karena habis ngaji lagi semangat Pak, bau surga sekarang Pak soalnya Pak. Loh, saya bicara begini ma'asyiral muslimin, saya ketika ke Gaza Pak, khususnya Gaza yang pertama kali, 2 kali saya masuk, yang pertama tidak bisa masuk kan nunggu di Aris itu Pak, di Rafah itu tidak bisa masuk. Waktu itu Hosni Mubarak yang berkuasa di Mesir itu, buka tutup, kita tidak bisa 16 hari saya di sana Pak. Itu tiap hari, derdek juga Pak. Berangkatnya awal ini kesempatan mati syahid gitu. Begitu dengar bom Pak, derdek juga Pak. Loh iya betul, saya bicara apa adanya ma'asyiral muslimin. Ingat ibunya anak-anak Pak. Ingat anak-anak Pak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya pulang Pak. Itu pulang malam mikir Pak. Ya Allah, besok berangkat lagi kita. Padahal kita misi kemanusiaan. Misi kemanusiaan, karena saya dibarengi oleh dokter-dokter jamaah sekalian gitu. Dan membawa obat-obatan, bawa dana segala macam. Dengar bunyi itu sejak detik. Gimana kalau kita megang apa? Terus bagaimana macam Ismail Haniah itu Pak ya, yang turun ke lapangan, para mujahidin. Saya ketika masuk ma'asyiral muslimin, ketika masuk saudara sekalian, itu kan berapa jam, tengah malam Pak saya dibangunkan. Sukma saya nyambung tidak nyambung Pak. Jam 11:30 gitu ya. Bangun. Kita diminta ketemu di lapangan. Lapangan mana ya? Dibawa ke lapangan Pak, perbatasan langsung dengan Israel Pak, di Gaza ini. Mana para mujahidin? Setahun, dia lihat nanti katanya. Mana yang ribat-ribat itu Pak? Ada apa ribat ini yang menjaga di garda terdepan? Ngumpet-ngumpet Pak, di bawah batu-batu besar, di atas pohon,
di bawah pohon, tidak ada ketahuan. Baru kita masuk 5 orang sana Pak, 3 orang sana. Masya Allah. Terus di sininya ada apa? Ada kayak lampu dokter THT itu Pak ya. Tahu? Itu nanti bisa digerak-gerakin untuk baca Quran mereka Pak. Dan mereka pakai apa? Pakai penutup. Dikenalkan ini saudara kita dari Indonesia, kata panglimanya itu Pak, kata komandannya gitu. Alhamdulillah, wanginya beda-beda Pak. Jadi mereka itu ketika ke lapangan pakai parfum terbaik karena merasa inilah malam terakhir saya. Memang sudah siap itu mereka jemaah sekarang gitu. Tinggi, saya bilang tolong dibuka dong, dibuka ini apa? Biar kita kenal, saya bilang. Tidak mau mereka Pak. Lu gimana antum, nanti kita gimana antum tahu, katanya kita bersaudara tahu satu sama lain. Dan nanti di surga saya bisa manggil antum. Aneh yang manggil antum di surga nanti, kata dia. Aduh, Pak. Aduh, tawadu, Masya Allah. Itu mereka di situ Pak. Dan mereka siap 24 jam ketika sudah hirasa namanya Pak. Sudah ribat. Ribatu yamin fi sabilillah. Itu ribat 1 malam Pak. Menjaga saudara yang sedang berjuang di jalan Allah itu lebih berharga daripada dunia dan isinya jemaah sekalian. Dan mereka siap mati. Dan ketika mati jemaah sekalian itu unik Pak. Di sana itu di Gaza itu Pak banyak gambar-gambar itu Pak. Kayak orang kampanye di sini Pak. Ketika kampanye coblos saya itu. Jadi kalau mereka Pak itu orang-orang ini orang-orang yang mati Pak. Oleh pemerintah yang sengaja menjadi kebanggaan buat keluarganya ma'asyiral muslimin. Asyhad fulan, di mana-mana begitu jemaah. Memang ini negeri pilihan Allah Pak. Kalau bahasa Nabi, sautullahi fil ard. Pecutnya Allah di muka bumi ini di sana jemaah sekalian. Tak punya perasaan. Mereka ini jadi mati Pak. Tapi tidak kemudian membunuh diri, tidak Pak. Maksimal Pak. Kena, alhamdulillah cepat ketemu Allah Subhanahu wa taala gitu. Israel Pak takut mati. Kan kebalikannya jemaah sekalian. Nah saudara, balik lagi, memang neraka ini Pak itu dipagari dengan sesuatu yang menyenangkan memang. Makanya maksiat Pak enak semua. Ya kan? Jalan-jalan ke neraka Pak semuanya nyambung dengan apa? Dengan syahwat kita Pak. Tapi urusan surga itu butuh perjuangan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup 2 hadis saja ya. Saya ingin cepat pada pagi hari ini karena saya jam 7 ini sudah minta saya 6 bulan yang lalu Pak. Saya lupa, baru ingat gitu. Kalau setiap Ahad pagi begini saya ada kajian di sini gitu. Tapi karena relasi betul dan agak jauh Pak tempat khutbah nikahnya di daerah Rumput situ. Saya harus balik lagi ke rumah, harus pakai celana, pakai jas segala macam. Saya tidak bisa membersamai sampean makan sarapan pagi. Mudah-mudahan dengan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkontribusi Pak dalam perjuangan ini ya. Minimal tunjukkan perjuangan kita buat keluarga kita Pak sebelum kemana-mana ya. Ya, lanjutkan terus kebiasaan nikmat begini, sholat subuh tepat waktu. Kalau bisa jangan hanya nunggu Sabtu dan Ahad Pak ya. 5 waktu ya, Seninnya juga besok seperti ini lagi mujahadah. Kenapa? Kita ingin berjumpa dengan Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Amitna ala dinil Islam, amitna ala imani wal ihsan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagi yang sudah punya niat untuk memang iktikaf sampai syuruk, duduk terus Pak yang manis di sini ya. Tapi bagi yang kemudian ada hajat silakan langsung bisa sarapan ya. Seperti itu, dan saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.